Salam pemirsa, senang sekali bisa bertemu bersama dengan saya, Pendeta Maro Sitorus, dan juga di samping saya ada Pendeta David Panjaitan yang akan menyampaikan ringkasan pelajaran ke-10 yang berjudul Pertobatan dan Pengampunan. Bagaimana pelajaran ini? Mari kita akan buka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan dan pelajari firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, terlebih pemirsa yang menyaksikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar pemaparan dari pelajaran yang ke-10 oleh Pendeta David Panjaitan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Maro dan pemirsa dimanapun berada. Kita bertemu kembali di konklusi Sekolah Sabat yang dibuat oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Kita masuk ke pelajaran yang ke-10. Judulnya adalah Pertobatan dan Pengampunan. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan ada pengampunan kalau tidak ada pertobatan. Percuma pertobatan kalau tidak ada apa? Pengampunan. Baik. Ayat hafalan yang diambil oleh penulis sebagai acuan atau dasar dari pembahasan kita itu diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang isinya seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada beberapa tokoh mengatakan bahwa doa yang paling cepat dijawab itu adalah 1 Yohanes 1 ayat 9 itu doa permohonan apa? Pengampunan. Itu mengindikasikan bahwa Tuhan kita, Allah kita itu sangat bermurah hati, sangat kasih, sehingga setiap doa permohonan ampun itu langsung dijawab, tidak langsung direspon, langsung dikatakan iya, tidak dikatakan tunggu atau tidak. Itu membuktikan bahwa Allah itu, Tuhan kita itu adalah Allah yang apa? Allah yang baik. Nah, sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat kita, seperti biasa saya mengambil alat peraga, mudah-mudahan bisa ditampilkan di monitor oleh teman-teman di multimedia. Kembali saya mengulangi saja bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan satu tujuan, yaitu hidup yang bagaimana? Hidup yang kekal. Tetapi kita sama-sama tahu sebelum hidup kekal itu menjadi bagian manusia, dalam hal ini adalah Adam dan Hawa, ada satu ujian kecil yang Tuhan berikan kepada mereka berdua di Taman Eden, tetapi sangat disayangkan Adam dan Hawa tidak mengindahkan, tidak mengingat dan mengikuti apa yang Tuhan pernah katakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah penciptaan itu selesai, ujian itu diberikan, Tuhan katakan kepada mereka semua tumbuhan yang di taman ini boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Tetapi itulah yang terjadi saudara-saudara. Pada waktu Hawa mengambil atau pada waktu Hawa memutuskan untuk merealisasikan apa yang ada dalam pikirannya mengenai buah itu, setelah mendengarkan bisikan ular, yang mana ular itu dipengaruhi oleh setan, maka saat itu juga Hawa dinyatakan berdosa, karena kita sama-sama tahu bahwa dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Lalu yang berikutnya, Hawa memberikan buah yang sama yang dia makan kepada suaminya Adam. Pada saat itu juga Adam dinyatakan berdosa atau melanggar perintah Tuhan. Nah, pada waktu Adam dan Hawa atau kita manusia melanggar perintah Tuhan, atau dalam bahasa lainnya tidak mendengar perintah Tuhan, atau dalam bahasa lainnya tidak percaya kepada Tuhan, itulah posisi kita sedang apa? Sedang berdosa. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Prakteknya boleh macam-macam. Boleh membunuh, boleh mencuri dan sebagainya seperti yang tercatat dalam 10 hukum. Intinya adalah dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Nah, pada saat melanggar perintah Tuhan itu
sisi yang lain kita tidak mempercayai Tuhan atau percaya kepada diri sendiri. Nah, di saat yang sama, pada saat kita percaya pada diri sendiri, kita meninggalkan siapa? Meninggalkan Tuhan. Lalu kita tiba di dalam satu posisi bahwa kita melanggar perintah Tuhan yang tadinya tujuannya ke atas, tetapi faktanya tujuannya adalah ke mana? Ke bawah. Kita tidak perlu membahas lebih jauh apa itu arti mati, tetapi mati itu adalah lawannya dari apa? Hidup. Hidup yang kekal itu tujuan Tuhan, tetapi mati selama-lamanya itu adalah upah daripada apa? Daripada dosa. Nah, di sini kabar baiknya. Tuhan tidak pernah mau atau Tuhan tidak ingin melihat bahwa manusia itu dalam kondisi berdosa selama-lamanya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3 di mana Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Lalu Tuhan juga memerintahkan malaikat dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga pintu masuk ke Taman Eden itu. Ya. Apa tujuannya? Supaya jangan Adam dan Hawa atau manusia yang berdosa itu memakan buah kehidupan sehingga mereka akan berdosa selama-lamanya. Itu adalah kabar baik. Nah, yang Tuhan perlukan adalah supaya rencana keselamatan itu kembali atau menjadi bagian manusia, lalu tujuan utama rencana Allah itu terrealisasi, yaitu hidup yang kekal, yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah pertobatan. Arti bertobat itu berbalik arah 180 derajat yang pernah saya katakan. Nah, setelah ada pertobatan, maka akan ada pengampunan. Nah, ini semua adalah anugerah, bukan hasil usaha siapa? Manusia. Kenapa saya katakan anugerah? Pelajaran sahabat kita katakan bahwa peran Roh Kudus itu sangat besar. Ya, Roh Kudus itu kan pemberian Tuhan, tinggal kita apa? Meresponnya saja. Kita tidak minta-minta. Lain dengan doa-doa kekirimkan Roh Kudus, itu pembahasan yang lain lah itu. Tetapi secara prinsip Tuhan memberikan Roh Kudus itu dengan cuma-cuma, tergantung kita menerima, merespon daripada bisikan Roh Kudus itu, sehingga pada waktu kita merespon maka akan ada pengakuan, akan ada penyesalan, lalu orang itu akan meninggalkan apa? Meninggalkan dosa-dosa yang mereka pernah lakukan. Nah, pada saat itu terjadi, maka posisi manusia yang berdosa itu akan kembali kepada tujuan awal. Kalau dalam bahasa iklan televisinya, kembali ke laptop. Back to the basic atau return to Eden. Itu ada film dulu yang cukup terkenal. Jadi pemirsa sekalian dan juga Pendeta Marupa Pasitorus, inilah gambaran besar yang boleh saya sampaikan, bahwa yang kita bahas itu setelah jalan merah yang lebar itu, yang sebelah kanan saya, fokusnya adalah di mana ada pertobatan, di situ ada pengampunan. Itu semua adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah kita. Dengan cara apa anugerah itu menjadi bagian kita? Dia kirim apa? Roh Kudus. Setelah proses itu terjadi, ada respon dari manusia, maka akan ada pengakuan. Aduh, aku sudah salah. Lalu yang kedua, lalu menyesal. Lalu apa? Tinggalkan. Ada orang mengaku salah tapi nggak nyesel. Ada orang mengaku salah, menyesal tapi nggak mau tinggalkan di situ terus. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa apa? Dipisahkan. Maka orang itu akan pindah kembali ke tujuan awal, yaitu untuk hidup yang walaupun ada proses yang harus dilalui oleh manusia. Tambahan sedikit, kalau di pelajaran sahabat kita ada satu topik yang membahas bagaimana orang Israel membangun anak lembu emas. Ya. Di sana ada istilah 40 hari Musa ada di Gunung Sinai. Saya cari-cari tahu apa sih sebetulnya arti dari makna dari 40 hari ini. Ada angka 4, ada 40 dan apa sebagainya. 4 itu lebih baik, tapi angka 40 itu adalah angka yang
muncul di Alkitab itu sebagai masa ujian, pencobaan, persiapan, pemurnian, peralihan menuju tahap yang baru. Kenapa saya katakan itu? Kita sama-sama tahu ceritanya bahwa setelah peristiwa itu hanya orang Lewi, hanya suku Lewi lah yang tidak mengikuti penyembahan berhala itu. Banyak orang-orang di luar suku Lewi itu yang apa? Yang mati. Itu adalah satu proses yang harus dilalui sebagai masa ujian, pencobaan, persiapan, pemurnian, peralihan menuju tahap yang lebih apa? Lebih baru. Itu yang boleh saya sampaikan. Kita merupakan. Ya, baik, terima kasih Pendeta David Panjaitan yang sudah menyampaikan rangkuman pelajaran yang ke-10, pertobatan dan pengampunan. Saya mau masuk ke dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ini terkait tentang pertobatan dan yang kedua terkait tentang pengampunan. Tadi disinggung bahwa melalui ayat ini, ayat hafalan ini, jika kita mengaku dosa kita. Kadang-kadang kan dalam konteks mengaku itu, orang mengaku ketika dia tertangkap basah telah melakukan dosa. Jadi seakan-akan pengakuannya itu menghindari dari hukuman akibat dosa yang dilakukan. Nah, jadi saya mau tanyakan bagaimana pemahaman yang benar tentang pertobatan, sehingga pertobatan itu tidak hanya alasan ya ataupun pembenaran supaya tidak dapat hukuman, supaya kita masuk kepada pertobatan seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu pertobatan yang sejati. Kira-kira apa langkah praktis yang Pendeta yang bisa kita lakukan supaya kita paham betul ya untuk menemukan pertobatan? Ya, benar. Banyak orang yang tidak melakukan ya, tidak melakukan kejahatan itu lagi karena ketangkap. Ya. Nah, pertobatan itu tidak seperti itu. Coba lihat di pelajaran hari Senin di alinea keberapa ini setelah bacaan Hosea pasal 6. Atau Yohanes 15 ayat 4 ada dapat hari Senin? Ya. Ada ya? 15 ayat 4. Okay. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita, tapi itu bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Itu anugerah yang tadi kan. Waduh, salah aku kan gitu. Ya. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat, dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa Yesus dilukai lagi. Kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepadanya. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Jadi kita tidak melakukan kejahatan lagi itu bukan karena ketangkep, karena sakit, kan begitu, bukan. Tapi memang Roh Kudus bekerja. Aduh, kalau saya lakukan ini gimana ya dengan Tuhan ya. Jadi saya punya istilah dulu begini, ada 3 alasan orang tidak mencuri. 1, karena tidak ada kesempatan. Kedua, karena tidak ada yang mau dicuri. Ketika ada kesempatan, ada materi yang mau dicuri, tapi nggak niat mencuri, yang mana orang Kristen seharusnya? Yang ketiga. Yang ketiga kan? Ya. Tetapi bisa jadi bahkan banyak orang-orang yang bersikap memilih nomor 1 dengan nomor 2. Makanya sekarang lihat banyak CCTV. Ya kan? Iya. Ya, kita jangan begini, kenapa ada CCTV? Betul. Orang itu bersikap baik. Tetapi dari dorongan yang tidak tepat sesuai dengan apa? Tulisan ini. Ya, harusnya tidak ada CCTV. Tidak ada orang yang melihat. Ya memang dia harus kerja gitu. Sekarang di perkantoran sistem kubik, mungkin tahu ya. Belum pernah dengar. Satu ruangan, ini contohnya di sini, kita di sini, nanti di sana ada berhadap lagi, lalu dibatasin. Jadi orang bisa saling melihat. Kenapa? Karena sering terjadi hal-hal yang tidak baik kalau ruangan per ruangan. Itu dari sikap ya. Tapi dari segi efisiensi, yang kubikus itu lebih efisien, karena satu ruangan seperti ini tinggal beli meja, dibagi-bagi dan sebagainya. Listrik pun hemat, kalaupun AC digunakan hemat dan sebagainya. Tapi kalau di ruangan-ruangan itu akan banyak, itu dari segi efisiensi ya. Tapi dari segi kejujuran kerja, memang kerja bagus. Tapi apakah motifnya itu memang dia tidak mau melakukan itu? Kan itu sama seperti Yusuf kan.
Kesempatan ada, objeknya ada. Ada. Ya memang dia nggak mau, Nggak mau, gitu. kabur dia. Kabur. Tapi di cerita yang lain, objeknya ada, diciptakan kesempatan. Itulah Daud kan. Iya, iya, iya. Cari peluang. Disuruh pergi suaminya kan. Hmm. Lalu mungkin kesempatan ada, objeknya yang nggak ada dicari-cari kan gitu. Wah, gimana nih? Iya, Aduh, iya. nggak ada. Tapi kesempatan ada dan niat pun apa? Niat pun ada. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi dengan penjelasan itu kita lebih mengerti ya, nggak cukup hanya mengaku, tapi harus ada langkah berikutnya untuk Ya, ya. tiba kepada pertobatan. Kalau kita lihat juga dalam kisah ini, di dalam pelajaran kita dibuka bangsa Israel yang mudah untuk berjanji untuk menuruti perintah Tuhan, tapi cepat juga mereka untuk berbuat pelanggaran. Kan kadang kita juga begitu kali ya. Kita mudah untuk mengakui kesalahan, kita mudah untuk mengatakan mau bertobat, mudah untuk akan menurut perintah Tuhan, tapi kita mudah juga untuk melakukan kesalahan-kesalahan sehingga ya ada dosa, ada pelanggaran, dan itu bisa terjadi berulang-ulang. Nah, saya mau tanyakan ini Pendeta, bagian yang kedua, yaitu pengampunan. Bagi orang yang sudah menyesal, ya, berduka atas dosanya, lalu dia masuk kepada perubahan sikap, tindakan dan sebagainya, ditunjukkan sebuah perubahan sebagai bukti bahwa dia bertobat. Tapi mungkin masih ada di dalam hati yang belum yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Pemahaman yang boleh kita sampaikan bahwa dosa kita sudah diampuni sehingga kita tidak perlu lagi dihantui dengan pelanggaran-pelanggaran masa lalu, bahwa saat kita mengaku dosa kita, kita tunjukkan perubahan, Tuhan yang adil, yang setia akan mengampuni dosa kita. Oke. Yang menjadi masalah, orang itu yang tidak percaya kepada janji Tuhan atau Tuhan tidak menepati janjinya? Nah, ini bisa dua hal ini. Kan begitu? Ya. Oke. Tadi responnya bisa terjadi dua hal. Oke. Dari beberapa cerita, pernahkah Tuhan lupa terhadap janjinya? Tidak. Kan tidak. Berarti janji Tuhan patut dipercaya, kan begitu? Yang jadi masalah adalah orangnya kan. Contoh, ini ada alat transportasi, bus lah kita bilang. Ya. Ini katakan seperti ini, katakan seperti ini, katakan seperti ini, katakan seperti ini. Kita memilih alat transportasi ini berdasarkan apa yang mereka katakan atau berdasarkan apa selera kita. Selera biasanya. Begitu kan? Iya. Jadi kita pun begitu. Kita meyakini atau meragukan janji Tuhan khususnya masalah pengampunan ini, itu bukan berdasarkan apa yang dijanjikan, berdasarkan selera kita. Bisa Ya. dapat kan? Ya sama lah kayak warung makan Padang kan. Kan rasanya standar, atau itu mungkin kalau warung makan Padang kan macam-macam. Warteg Bahari, sebut merek yang nggak apa-apa ya. Warteg Bahari itu kan standar tuh, franchise. Ya. Kan rasanya sama semua tuh. Kan kita tinggal pilih mau pergi ke yang mana. Nah, kita memilih itu kan bukan berdasarkan janji mereka, tapi berdasarkan selera kita. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, kita tidak perlu meragukan apa, artinya janji Tuhan itu absolut benar. Yang jadi masalah adalah apakah kita meyakini atas janji Tuhan itu, khususnya masalah apa, pengampunan. Nah, yang sering menjadi persoalan adalah begini. Kembali kepada gambar yang tadi, oleh teman-teman ditampilkan lagi dari multimedia. Coba kita berimajinasi bahwa itu yang gambar merah itu tidak ada ya, tanda panah merah itu nggak ada. Hanya yang dua itu saja, hijau yang paling kiri dengan yang paling kanan. Kita lihat yang ke paling kanan. Mungkinkah orang itu akan jatuh? Mungkin. Mungkin. Lalu yang merah, merah lihat. Mungkinkah orang itu jatuh? Mungkin juga. Mungkin. Dari yang dua itu apa perbedaannya? Sama-sama jatuh. Sama-sama jatuh. Perbedaannya adalah yang di merah itu tidak ada jaminan dari juru selamat kita. Iya. Tapi yang di hijau itu ada jaminan dari juru selamat kita. Jatuh, jaminan pengampunan. Jatuh, sadari, menyesal, tinggalkan. Tapi kan jatuh lagi gitu. Ada jaminan. Tapi kalau yang merah itu jatuh, ya udah, siapa yang menjamini dia, kan nggak ada.
Nah, yang membuat kita menjadi ragu-ragu itu adalah memang pekerjaan setan. Jadi setan yang disalahkan terus. Memang kerjaan dia kan selalu membuat orang ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Itu yang sering apa? Sering terjadi. Nah, saya jadi ingin menambahkan pertanyaan dari topik pengampunan pendeta. Apakah pengampunan Tuhan itu terbatas? Karena kan manusia cenderung dalam dunia ini sering melakukan pelanggaran lalu bertobat, pelanggaran bertobat. Apakah saat pengampunan itu sudah diberikan oleh Tuhan terus melakukan dosa, maka pengampunan itu akan berhenti? Sepertinya ada takarannya ataupun ya takarannya bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan pengampunan yang berulang-ulang kali atas dosa yang sama atau dosa yang lainnya. Ya, kita pernah sama-sama makan siang di tempat prasmanan ya, Iya. di rest area waktu itu. Pertanyaannya, rumah makan itu nggak sanggup memberi kita makan atau perut kita yang terbatas sehingga Perut kita terbatas. Jadi yang membatasi rumah makan itu siapa? Ya, kita ya. Perut kita. Iya. Sama seperti itu. Pengampunan Tuhan tidak ada batasnya. Tetapi yang membatasi siapa? Diri kita. Kita. Kan begitu. Ya mungkin contoh yang lain, kita pakai pakaian nih. Kadang kotor segala macam, lalu dicuci juga. Nah, pakaian ini nggak kita pakai lagi karena kotor, karena sabun tidak sanggup atau kotoran yang membandel. Kotoran yang bandel. Udah sabun biar aja keluar ke tempat yang lain. Jadi pengampunan Tuhan tidak terbatas. Terbatas ya. Jadi di mana ada dosa, kasih karunia akan selalu melimpah-limpah Tuhan curahkan kepada kita. Jadi bagi kita manusia yang hidup dunia ini jangan hidup dalam dosa ataupun hidup dalam rasa takut kalau kita tidak diberi ampun, tapi di mana ada pengakuan kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kuncinya adalah mengaku datang, maka akan ada pengampunan. Tinggalkan. Baik. Sebelum kita akan tutup, mungkin ada closing statement yang bisa diingat oleh pemirsa sebagai pegangan ataupun pegangan prinsip yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di pelajaran hari Minggu ya, ada di sana dikatakan, ini contoh ya. Ya. Contoh, tujuan dari contoh ini bukan untuk menekankan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, melainkan untuk mengingatkan kita betapa pentingnya menyadari hal-hal yang melemahkan atau merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan diambil, nggak boleh cuci piring, nggak boleh nyapu, nggak boleh ngepel, nggak boleh. Bukan itu poinnya, bukan. Poinnya adalah apakah aktif kita di hari Sabat, hari yang khusus, hari yang spesial untuk bertemu dengan Pencipta kita itu diganggu, dihalangi oleh aktivitas yang lain. Sama seperti kita ketemu dengan pacar kita di malam Minggu kan. Apakah yang saya lakukan di malam Minggu itu membuat pertemuan saya di malam Minggu itu menjadi berkurang kualitasnya? Baca WA salah gitu? Enggak. Lihat foto salah gitu? Enggak. Tetapi pada saat pertemuan itu ini menjadi sesuatu yang enggak benar. Karena apa? Mengurangi kualitas pertemuannya. Seperti dicuekin ya. Ada yang lain lebih penting daripada pacarnya. Baik pemirsa, karena waktu kita sudah habis, maka kita akan tutup pertemuan ini. Kita akan bertemu pada minggu depan, di mana Anda menyukainya dan terberkati oleh apa yang disampaikan dan kami diskusikan. Boleh bagikan kepada orang lain sehingga banyak mungkin orang akan memberkat dari pelajaran ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.